Halo teman-teman, selamat datang di kelas Golang, di mana di sini kita akan bahas tentang validation ya, terutama kita akan bahas validation di Golang. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri ya berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, sebelum teman-teman mengikuti kelas ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas saya sebelumnya, yaitu adalah tentang Golang dasar, Golang modules, dan juga Golang unit test. Jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti 3 kelas ini, gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum mengikuti, silakan ikuti dulu kelas saya yang sebelumnya tentang Golang ini. Oke, agendanya apa sih? Agendanya di sini kita akan fokus membahas tentang validation di Golang. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan validation ya. Lalu kita akan berkenalan dengan library validation-nya. Lalu kita akan coba melakukan validation ya. Lalu kita akan coba juga melakukan validation untuk variabel ya yang paling sederhana, nanti untuk struct, nanti kita bahas tentang validation error dan masih banyak materi tentang validation ini. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan validation. Saat kita membuat aplikasi, validasi adalah salah satu hal yang selalu dibuat biasanya ketika teman-teman membuat validasi. Nah, validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diproses sudah benar, gitu ya. Nah, validasi adalah sesuatu yang wajib dilakukan saat pembuatan aplikasi agar kesalahan pada data bisa ditemukan secepat mungkin sebelum data tersebut diproses oleh aplikasi kita. Jadi, setiap kita buat aplikasi sudah dipastikan kita akan membuat validasi, entah validasi yang sederhana misalnya gitu ya, sampai validasi yang kompleks yang membutuhkan database misalnya. Nah, jadi intinya selalu pasti saat kita membuat aplikasi selalu ada yang namanya validasi. Oke, kita akan bahas tempat biasanya kita melakukan validasi. Validasi itu sering dilakukan di banyak bagian di aplikasi kita. Contohnya misalnya, kalau teman-teman bikin aplikasinya bentuknya web, biasanya kita akan lakukan validasi request dari penggunanya. Misalnya kalau inputnya berupa form, kita akan validasi input formnya. Kalau misalnya berupa API ya, nah kita akan validasi di API request-nya, seperti itu. Lalu biasanya juga ada yang namanya business logic validation. Contohnya misalnya ketika teman-teman butuh ke database ya, mengecek dan lain-lain gitu ya, biasanya kita akan tambahkan juga validasi untuk business logic-nya. Contohnya misalnya apakah registrasinya emailnya boleh duplikat atau tidak dan sebagainya, seperti itu. Nah, ada juga yang lebih bawah lagi, ada yang namanya database ya, atau di sini biasanya namanya adalah validasi constraint. Jadi saat kita bikin tabel di database, biasanya kita sudah tentukan kolom mana yang not null misalnya, panjangnya ada berapa gitu ya, minimalnya ada berapa, maksimalnya berapa gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu biasanya adalah validasi constraint. Nah, beberapa bagian ini, karena memang banyak ya lokasi kita melakukan validasi, kadang-kadang menggunakan validasi yang sama. Contohnya kalau kita mau insert data user, di database-nya kita sebutkan kalau nama user itu maksimal 100 karakter misalnya. Maka biasanya kita lakukan, kita buat validasi juga di bagian webnya gitu ya. Memastikan kalau yang dikirim namanya tidak boleh lebih dari 100, misal seperti itu. Jadi beberapa hal kadang-kadang kita menggunakan validasi yang sama. Nah, oleh karena itu, pembuatan validasi secara manual itu sangat memakan waktu gitu ya. Dan kesalahan sedikit bisa menyebabkan validasinya tidak konsisten. Jadi dibanding kita nambahin logic misalnya, biasanya kalau teman-teman manual menambahkan validasi, biasanya kita akan melakukan pengecekan ya menggunakan if-else secara manual. Bayangkan teman-teman lakukan if-else secara manual di bagian webnya, if-else secara manual di bagian business logic-nya, lalu kita bikin juga constant di database gitu ya. Nah, kalau misalnya ada miss salah satu saja, maka otomatis terjadi kesalahan. Contohnya misalnya di database kita set sebanyak 100 karakter. Nah, di webnya kita lupa menambahkannya, kita cuma nambahkannya misalnya 200 karakter. Otomatis nanti di webnya akan sukses ya, ketika menerima data lebih dari 100 karakter, tapi ketika masuk ke database, maka dia akan gagal. Jadi kalau teman-teman terlalu banyak ya membuat validasinya secara manual di beberapa tempat gitu ya, kadang-kadang ini sering sekali terjadi kesalahan sehingga validasinya tidak konsisten.
Nah, jadi pertanyaannya, kenapa butuh validasi? Sederhananya, untuk memastikan request atau data yang dikirim oleh pengguna sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, teman-teman bisa cari ya, googling konsep yang namanya never trust user input. Jadi kita tuh jangan sampai 100% percaya ya dengan input yang diberikan oleh user. Jadi selalu harus wajib ditambahkan validasi. Jadi tidak boleh menerima input dari user, contohnya dari web kah, dari mobile, itu langsung diterima lalu kita masukkan ke database. Jangan seperti itu. Teman-teman harus lakukan validasi semuanya dulu untuk memastikan bahwa data yang diterimanya itu memang benar. Sekarang kita bahas tentang validator package. Saat kita melakukan validasi, biasanya kita akan melakukan validasi secara manual ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, biasanya rata-rata orang menggunakan if statement. Dicek kalau misalnya datanya seperti ini, maka kita anggap salah. Kalau seperti ini, salah. Seperti ini, salah, dan seterusnya. Jadi biasanya kita akan buat banyak sekali if statement ya. Nah, semakin banyak validasi yang diperlukan, semakin banyak if statement yang harus kita buat. Nah, ini adalah problem ketika teman-teman bikin menggunakan manual validation. Jadi terlalu banyak kode yang harus kita buat gitu ya. Oke, jadi dibanding kita membuat validasi secara manual, alangkah baiknya teman-teman menggunakan validation library gitu ya. Jadi library memang khusus spesial dibuat untuk melakukan validation. Nah, penggunaan library untuk melakukan validasi ini sangat direkomendasikan. Nah, hal ini agar kode validasinya lebih mudah. Nanti teman-teman nggak perlu banyak melakukan if-else lagi. Selain itu, dia juga menjadi rapi ya, dan juga nanti antar programmer itu nanti kode validasinya bakal sama karena menggunakan library yang sama. Nah, ada banyak sekali library yang bisa kita gunakan ya untuk mempermudah dalam pembuatan validasi di kode program kita. Jadi kalau teman-teman cari misalnya ya di GitHub kah atau di Google, teman-teman bisa cari library untuk validation ya di Golang itu banyak sekali. Nah, salah satunya yang akan kita gunakan di kelas ini adalah salah satu yang paling populer, namanya adalah validator package. Jadi validator package ini akan kita gunakan ya untuk melakukan validasi di Golang. Jadi salah satu library yang banyak digunakan ya untuk membantu melakukan validation itu adalah validator package. Validator package ini adalah open source library ya untuk melakukan validation di Golang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, dia open source dan juga free. Jadi teman-teman bisa gunakan. Nah, validator package itu memiliki banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita melakukan validasi. Nah, kita akan bahas tuntas ya fiturnya apa aja di kelas ini. Nah, kalau teman-teman pengen lihat ya dari mana webnya, nah teman-teman bisa buka di sini. Jadi ini adalah open source project ya. Di sini ada validator package. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini yang startnya juga sudah lebih dari 11.000 orang. Jadi ini memang lumayan populer ya library ini untuk melakukan validasi di Golang. Sebelum kita mulai, kita akan coba membuat project-nya terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang silakan teman-teman buat folder ya, namanya adalah belajar Golang validation. Nah, lalu kita akan buat sebagai Go module. Nah, teman-teman bisa gunakan contohnya. Ini contoh ya, teman-teman bisa buat sesuai dengan nama modul yang teman-teman mau. Contohnya kita gunakan perintah gomod init github.com/programmerzamannow/belajar Golang validation. Nah, setelah selesai, kita akan tambahkan library untuk validator package-nya. Nah, saat saya buat video ini, validator package itu sudah versi 10. Jadi di sini kita bisa gunakan go-get github.com/go-playground ya, /validator/v10. Jadi saat saya buat video ini ya memang yang paling terbaru itu adalah versi 10. Oke, sekarang kita akan coba ya. Jadi saya akan coba buat dulu. Saya akan buat folder menggunakan terminal. Teman-teman bisa menggunakan terminal atau menggunakan Explorer silakan gitu ya. Nah, di sini saya akan masuk dulu ke development, YouTube, Golang. Oke, saya akan buat folder Mac directory namanya adalah belajar Golang validation. Oke, saya akan masuk ke belajar Golang validation foldernya. Nah, di sini kita akan buat ya gomod init. Nah, github.com/programmerzamannow/belajar Golang validation. Selesai, saya sudah buat ya modulnya. Nah, sekarang saya akan install library-nya. Saya akan copy paste yang ini. Saya akan paste lagi di sini.
Kita tunggu sampai selesai ya, sudah di-download semuanya. Nah, sekarang teman-teman silakan buka ya. Di sini kalau kita lihat sudah ada file maksud saya, Gomod dan juga Gosam. Nah, silakan teman-teman buka menggunakan IDE atau text editor yang teman-teman gunakan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang validate struct. Validator package itu didesain agar thread safe ya. Jadi artinya kalaupun nanti teman-teman akses si validator package ini dalam Go routine gitu ya, itu tetap aman. Teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, dan digunakan sebagai objek singleton biasanya. Jadi teman-teman nanti saat bikin aplikasi cukup buatnya sekali aja ya, objek dari si validator package-nya. Nanti teman-teman bisa gunakan berkali-kali di berbagai tempat. Jadi jangan tiap mau menggunakan teman-teman buat baru. Jadi tidak seperti itu cara pembuatannya. Jadi teman-teman cukup bikin sekali, nanti kita gunakan di semua tempat. Nah, validator package ini akan melakukan yang namanya ya cache information. Seperti contohnya nanti rules-nya atau aturan validasinya, tags-nya, dan lain-lain ya, yang berhubungan dengan validation kita. Nah, cache ya, buat teman-teman yang belum tahu ya apa itu cache. Cache itu adalah menyimpan informasi di memori, sehingga bisa digunakan lagi tanpa harus melakukan eksekusi kode program ulang. Hal ini untuk mempercepat prosesnya. Jadi misalnya ketika teman-teman pertama kali melakukan validasi ya, nanti semua informasi rule-rule atau tag-tag ya, atau istilahnya tuh cara melakukan validasinya akan disimpan di memori. Jadi ketika teman-teman nanti akan melakukan validasi lagi dengan ketentuan yang sama, itu nanti dia tidak akan bikin dari awal lagi. Jadi langsung menggunakan aturan yang sudah disimpan di memori. Makanya akan makin cepat. Maka oleh karena itu gitu ya, teman-teman harus buatnya nanti single object saja atau istilahnya singleton. Jadi jangan teman-teman tiap mau melakukan validasi dibikin objek validator package baru. Jadi nggak seperti itu. Nah, jadi jikalau kita melakukan selalu ya, kalau teman-teman nanti tidak membuat singleton object, teman-teman misalnya selalu membuat objek baru setiap mau melakukan validasi, maka ya keuntungan cache-nya itu tidak bisa didapatkan. Nah, package validator merepresentasikan objek untuk validation-nya dalam sebuah struct, namanya adalah validate. Ya. Jadi ini ada sebuah struct namanya validate, ada di dalam package validator. Oke, jadi kalau teman-teman buka, contohnya di sini saya akan buka validate. Ya. Nah, ini ada validate ya di dalam sini. Nah, validate ini, kalau teman-teman perhatikan, dia ada di dalam validator package ya. Nah, di sini. Ini validator package-nya, jadi di sini ada validate-nya. Nah, objek inilah yang nanti akan kita gunakan ya untuk membantu kita melakukan validasi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuat si objek validate ini? Nah, untuk membuat objek validate ini, teman-teman cukup gunakan new. Jadi validator titik new. Nanti akan dibuatkan sebuah objek validate ya, dia berupa pointer. Kenapa berupa pointer? Tadi yang saya bilang ya di awal, karena dia hasilnya adalah pointer, jadi teman-teman nanti bisa kirimkan kemana aja ya sebagai singleton. Jadi bukan lagi sebagai objek yang nanti di duplikat-duplikat terus gitu ya. Jadi kita buatnya sebagai singleton objek. Jadi sekali aja kita buatnya, nanti dimanapun kita butuh, kita bisa langsung gunakan. Oke. Ini contohnya ya, kita akan buat unit testnya, kita coba buat validator ya, nanti kita cek apakah dia error atau tidak ya, alias ada atau tidak validate-nya. Oke, kita akan coba. Oke, di sini saya akan buat sebuah file namanya adalah validation test ya. Validation test. Oke, jadi di sini kita akan buat sebuah unit test, namanya adalah test validation, contohnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa buat validator titik new ya. Nah, jangan lupa diimport yang ini. Nah, ini kita bisa simpan misalnya di dalam validate. Nah, seperti ini. Nah, ini itu aslinya itu dia kalau teman-teman deklarasikan secara lengkap itu adalah var validate gitu ya. Itu adalah pointer validator titik validate. Nah, seperti ini sebenarnya ya. Nah, kita akan coba cek kalau validate-nya itu misalnya sama dengan nil, ya. Maka kita akan tes titik error misalnya. Validate is nil, seperti ini. Nah, kita coba running. Harusnya ini tidak error ya.
Nah, dia pas ya, tidak error. Berarti benar, kita sudah berhasil membuat objek validate ini. Jadi inti dari package validator adalah si objek validate ini, atau si struct ya, instance dari struct validate ini. Jadi seperti ini cara membuat objek validate struct. Sekarang kita bahas tentang validasi variabel. Nah, sekarang kita akan coba melakukan validasi ya terhadap variabel menggunakan validator package-nya. Nah, saat kita melakukan validasi, biasanya kan kita akan melakukan validasi terhadap sebuah variabel ya yang tersedia. Misalnya baik itu variabelnya nanti terdapat di dalam struct atau misalnya variabelnya terdapat di dalam function parameter. Nah, jadi intinya adalah variabel yang akan kita validasi. Nah, untuk melakukan validasi variabel, kita bisa menggunakan beberapa metode nih di dalam si struct validate. Yang pertama adalah var, lalu di sini ada variabelnya, lalu di sini adalah tag-nya. Nah, tag itu adalah jenis validasinya apa. Jadi nanti setiap kita membuat validasi ya, atau istilahnya function validasi, itu nanti dia harus memiliki ID. Nah, ID-nya itu representasinya adalah bentuk tag. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan validate, var, ctx ya, atau konteks kalau memang butuh mengirimkan data konteksnya. Nah, data konteks itu sudah kita bahas ya di materi golang konteks. Jadi ada dua, ada yang langsung, ada yang pakai konteks seperti ini. Tapi intinya variabelnya sama, cuma bedanya di sini di awalnya ada konteksnya. Oke. Pertanyaannya apa itu tag ya? Tadi yang saya bilang. Nah, validator package itu menggunakan konsep yang namanya tag. Ini untuk menyebutkan validation yang ingin kita gunakan. Nah, setiap jenis validation itu memiliki nama tag masing-masing. Nah, kita akan bahas di materi yang khusus nanti ya untuk membahas tentang validator tag ini. Nah, contoh, validasi bahwa sebuah value harus ada isinya, misalnya, bukan default value, misal kita bisa gunakan tag yang namanya required. Jadi, tag required ini artinya variabel yang kita validasi itu harus ada datanya, bukan default data. Contohnya, kalau number, dia bukan kosong, karena kosong itu adalah default data. Nah, kalau misalnya string, dia bukan string kosong, karena kalau string kosong itu adalah default data. Kalau misalnya dia adalah array atau slash, maka dia bukan default array atau slash kosong. Jadi required itu artinya harus ada isinya yang bukan defaultnya. Oke, kita akan coba ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi setelah kita membuat objek validate yang menggunakan validator new, nah di sini misalnya kita punya sebuah variabel ya, variabelnya string. Nah, teman-teman bisa gunakan validate.var. Nah, di sini variabelnya apa yang mau divalidasi, koma. Nah, di sini tag-nya. Tag-nya di sini adalah jenis validasinya. Nah, contohnya ada required kalau di validation ini ya, package validator package ini. Nah, sebenarnya ada banyak sekali gitu ya. Nanti kita akan bahas di materi terpisah. Nah, yang pertama misalnya yang paling sederhana adalah required. Required itu berarti artinya variabel user ini itu harus ada nilainya. Nah, nanti dia akan mengembalikan error. Kalau errornya ini tidak sama dengan nil, artinya dia terjadi validasi error. Teman-teman bisa print contohnya errornya detailnya di sini. Tapi kalau errornya adalah nil, artinya tidak ada yang error. Oke, kita akan coba ya untuk lebih jelasnya. Oke, saya akan buat sebuah function unit test baru, namanya adalah validation variable. Oke. Kita akan buat yang pertama validatornya dulu ya, validate validator titik new. Oke, selanjutnya kita akan bikin user ya, isinya string kosong misalnya. Nah, ini adalah default string. Harusnya ini error ya, kita akan coba. Jadi kita akan coba misalnya validate titik var. Oh, di sini adalah user. Oh, di sini adalah required. Oke, ini balikannya adalah error. Kalau misalnya errornya tidak sama dengan nil, ya, maka dia terjadi error. Kita akan coba fmt, printline, error, seperti ini. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan coba running, kita lihat hasilnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini terjadi error nih. Nah, error ya. Errornya di sini valid on required tag. Nah, artinya apa? Artinya terjadi validasi error gitu ya.
Nah, karena usernya itu di sini kita harapannya dia required ya, artinya ada datanya. Karena di sini usernya adalah string kosong, berarti datanya tidak ada, maka otomatis dia terjadi error seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita coba isi, misalnya echo seperti ini, kita coba running lagi. Nah, lihat, maka hasilnya sukses, tidak ada yang error. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau melakukan validasi terhadap sebuah variabel. Jadi nanti kalau kita bikin sebuah function misalnya gitu ya, lalu parameternya mau kita validasi, teman-teman cukup gunakan validate.var. Nah, di sini variabelnya apa ya dari parameternya, lalu di sini jenis validasinya, tag-nya apa saja. Nanti kita bahas lebih detail ya di bagian materi terpisah. Sekarang kita bahas tentang validasi dua variabel. Nah, kadang-kadang ada kasus di mana kita ingin melakukan validasi untuk membandingkan dua buah variabel. Misalnya, kita mau ada aksi misalnya mengubah password gitu ya, atau membuat password. Nah, kita pengen misalnya variabel password dan juga variabel confirm password itu harus sama misalnya. Nah, ada sebuah tag yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa dua variabel ini nilainya harus sama, yaitu adalah tag yang namanya eqfield ya, ini singkatan dari equal field gitu ya. Nah, untuk melakukan validasi dua variabel, kita bisa menggunakan metode ini di dalam si validate-nya. Jadi validate.var with value. Atau kalau yang pakai konteks, kita bisa gunakan var with value context. Nah, di sini teman-teman masukkan variabel pertama, variabel keduanya, dan juga tag-nya apa yang mau dilakukan validasinya. Kalau yang ini tinggal tambahkan di awalnya konteksnya. Oke, contohnya misalnya seperti ini. Jadi kita punya password, misalnya confirm password. Nah, ini misalnya kita pengen harus sama gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Var with value, variabel 1, password, variabel 2, confirm password. Lalu kita bisa gunakan tag yang namanya eqfield ya, atau equal fields. Nah, maka ini harus memastikan nanti dua variabel ini nilainya sama. Nah, kalau di sini contohnya beda. Jadi harusnya nanti dia akan masuk ke error ini karena dia beda. Oke, kita coba ya. Jadi kita akan coba, di sini saya akan buat unit test baru. Nama unit testnya adalah test validate to variable. Misalnya. Oke. Jadi di sini, oke saya ubah dulu. Nah, sini. Oke. Kita akan buat validate ya. Validator new seperti biasa. Lalu kita akan buat misalnya password. Nah, misalnya rahasia. Lalu kita buat lagi confirm password misalnya, salah misalnya ya. Oke, kita akan coba lakukan validasi. Jadi kita gunakan validate.var with value ya. Lalu di sini field pertama password, field kedua confirm password misalnya. Oh, di sini tag-nya yang mau kita gunakan adalah eqfield. Nah, di sini balikannya adalah error. Kita pastikan kalau errornya tidak sama dengan nil, ya. Lalu kita akan coba print line error titik error seperti ini. Oke, kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, di sini error, ya. Dia kena error yang tag-nya adalah equal field. Nah, kalau kita samakan, contohnya di sini rahasia lagi, kita coba running ulang. Nah, hasilnya sukses seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau melakukan validasi ya, membandingkan dua buah variabel, teman-teman bisa gunakan var with value metodenya. Oh, di sini contohnya ada equal field. Sebenarnya ada banyak ya. Nanti kita bahas di materi terpisah ya. Untuk di sini ada apa aja sih gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk tag-tagnya. Sekarang kita bahas tentang built-in validations. Nah, validator package itu sudah menyediakan banyak sekali validation yang biasanya kita butuhkan. Dari yang sederhana, contohnya seperti required ya, atau misalnya string tidak boleh kosong, number tidak boleh kosong, dan sebagainya. Ada juga contohnya email ya, misalnya string itu formatnya harus email. Nah, ada tuh tag namanya email. Dan masih banyak yang lainnya. Ada banyak sekali namanya adalah built-in validation, jadi validasi bawaan dari si validator package-nya yang sudah disediakan. Dan kita hanya perlu menggunakan nama tag-nya saja. Teman-teman jadi tidak perlu membuatnya.
Mayoritas sih rata-rata sebenarnya sudah disediakan semuanya gitu ya, kecuali teman-teman memang validasinya spesifik untuk kasus teman-teman. Tapi kalau secara umum, contohnya inputnya harus email, inputnya harus number misalnya, inputnya misalnya harus URL dan sebagainya, itu semuanya sudah disediakan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih, apa saja sih yang ada gitu ya. Nah, kita bisa lihat di link ini. Jadi kalau teman-teman buka link ini, nah ini ada yang namanya built-in validation. Jadi ini validasi yang sudah disediakan oleh validator package-nya. Nah ini contohnya ini fields. Fields ini untuk validasi, saya akan perbesar dulu biar jelas. Nah ini. Yang pertama ini fields ya, bagian fields. Fields ini adalah digunakan untuk mengcompare dua buah variabel. Ya, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Di sini. Nah, dua variabel ini, nah jadi var with value ini contohnya equal field. Nah, khusus untuk field ini, jadi ini memang digunakan untuk mengcompare dua variabel. Contohnya ada equal field ya. Nah, jadi ini field itu harus equals dengan field yang lainnya. Ya, ada juga yang lain nih, NA field ya, artinya not equal. Justru ini tidak boleh sama misalnya. Nah, ada LT field ya, less than field. Ini adalah artinya less than another field. Ya, artinya nilainya harus kurang dari field yang lain. Nah, atau ini less than or equal to another field. Jadi ini ada banyak sekali. Teman-teman bisa gunakan dan lihat di sini deskripsinya ini untuk apa aja. Jadi ini adalah tag-tagnya. Jadi teman-teman cukup gunakan tagnya ini maunya yang mana. Nah, ada juga yang network ya. Network itu adalah validasi kalau inputnya pengen dalam bentuk network misalnya. Contohnya adalah CIDR. Ini adalah classless interdomain routing. Jadi ada banyak nih. Ada data URI, itu ya data URI. Ada hostname. Nah, ini harus inputnya adalah hostname sesuai dengan RFC 952. Ada hostname port, ini harus host port misalnya. Nah, kalau teman-teman misalnya inputnya pengen IP. Nah, ini pakai IP. Nanti dia akan pastikan bahwa inputnya misalnya stringnya berupa IP. Oke, IP-nya pengen spesifik, misalnya IP versi 4 atau IP versi 6. Nah, ini teman-teman juga bisa gunakan tag ini. Nah, ada MAC address misalnya seperti ini. Teman-teman bisa gunakan seperti ini. Nah, pengen misalnya inputnya harus berupa URL. Nah, teman-teman bisa gunakan URI atau juga URL. Seperti ini. Atau URL-nya harus di-encode. Nah, teman-teman bisa gunakan URL encoded seperti ini. Jadi ini ada banyak sekali ya tag validasi yang bisa kita gunakan. Contohnya untuk masalah yang berhubungan dengan jaringan atau network. Nah, ada juga yang string. Nah, ini yang mungkin sering sekali kita gunakan. Jadi di sini ada tag yang namanya alpha. Alpha itu berarti alpha only gitu ya. Nanti harus stringnya itu berisi alpha huruf-huruf alpha doang. Artinya huruf-huruf biasa gitu ya. Nah, di sini ada alpha 6. Artinya dia boleh alpha dan numerik gitu ya. Jadi boleh huruf dan juga ada angkanya. Nah, ini alpha ya, num dan juga ada Unicode misalnya ya. Ada Unicode-nya boleh. Lalu di sini ada ASCII misalnya. Nah, atau ini contohnya boolean, artinya stringnya atau datanya itu stringnya harus boolean. Atau misalnya contents gitu ya, artinya apa? Artinya stringnya itu harus mengandung sesuatu. Nah, ada banyak sekali ya. Jadi ini teman-teman bisa gunakan. Ada lowercase untuk memastikan bahwa dia harus lowercase. Ada uppercase kalau dia harus uppercase. Ada starts with dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali. Ini juga ada numeric atau number gitu ya. Artinya apa? Artinya yang dikirim stringnya itu isinya harus numerik atau number semua. Oke. Nah, ini ada format. Kalau teman-teman pengen validasi dalam bentuk format. Contohnya base64. Jadi yang dikirim itu harus bentuknya adalah base64. Ada juga contohnya datetime. Kalau yang dikirim itu harus formatnya datetime. Ada credit card. Kalau yang dikirim ya atau divalidasi itu datanya harus berupa input credit card. Kalau bukan credit card itu berarti gagal. Ada email contohnya ya. Nah, jadi yang harus dikirim adalah email. Ada hexadesimal, ada hexcolor, ada HTML, ISBN gitu ya, dan lain-lain. Ada JSON, JWT, dan lain-lain gitu ya. Bahkan sampai ada RGB gitu ya, ada UUID, time zone, dan masih banyak yang lainnya. Jadi teman-teman bisa gunakan ya. Jadi sebenarnya kita mungkin jarang ya membuat sendiri gitu ya. Jadi rata-rata sih kita biasanya menggunakan built-in validation yang sudah tersedia. Nah, ini ada comparison ya, membandingkan. Contohnya di sini equi artinya equal. Jadi contohnya misalnya harus equal dengan apa? Harus greater than lebih dari apa? GTE dan sebagainya.
Nah, dan yang lain-lain nih, ada others juga. Ada kalau ini harus directory, harus file, contohnya lengthnya, panjangnya berapa, maksimalnya boleh berapa, minimalnya boleh berapa gitu ya. Nah, ini ada required ya, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan built-in validation yang sudah tersedia. Jadi teman-teman bisa baca ya, karena kita nggak bisa bahas semuanya karena sangat banyak. Dan mungkin ketika nanti teman-teman nonton kelas saya mungkin bertambah lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa tinggal buka link yang sudah saya share ya di slide-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal baca validation apa yang ada dan teman-teman kalau mau gunakan tinggal langsung gunakan saja. Sekarang kita bahas tentang multiple tag validation. Tag pada validation bisa lebih dari satu. Nah, kita bisa tambahkan yang namanya koma. Lalu diikuti dengan tag selanjutnya. Jadi contohnya misalnya, kan biasanya ketika kita melakukan validasi kan jarang sekali kita cuma mau mengecek satu hal aja. Kadang-kadang lebih dari satu. Contohnya misalnya, selain required, saya pengen misalnya dia itu harus number misalnya seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan menggunakan koma ya ketika menyebutkan tagnya. Contohnya misalnya, jadi kita punya misalnya sebuah variabel user. Nah, saya pengen user ini dia itu required, tapi selain required, isinya hanya boleh number atau numerik. Nah, teman-teman saya gunakan seperti ini ketika melakukan validasi. Ya. Cukup tambahkan tag yang pertama, koma, tag yang kedua. Kalau lebih dari dua bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Teman-teman tinggal tambahkan koma lagi. Jadi contohnya number, koma, tag lain, koma, tag lain, dan seterusnya. Maka nanti otomatis ketika di sini valid, dia akan divalidasi ke tag selanjutnya, ketika valid, tag selanjutnya, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya semua tag yang kita sebutkan itu harus valid. Kalau ada salah satu tag yang tidak valid, maka otomatis dia akan error. Oke, kita akan coba. Jadi kita akan coba, saya akan copy saja yang sudah ada di sini, misalnya yang atas ini ya. Oke, kita akan ubah di sini tes multiple tag. Oke, jadi usernya di sini selain required, saya pengen dia adalah numerik misalnya, seperti ini. Atau teman-teman bisa gunakan number. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya dia error. Di sini dikasih tahu errornya. Errornya adalah di tag numerik. Jadi yang requirednya sudah sukses, tapi ketika numerik, dia itu gagal. Jadi gagalnya di tag numerik. Kalau teman-teman coba ganti 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba running lagi. Nah, lihat. Hasilnya sukses, tidak ada yang gagal. Nah, jadi seperti itu kalau teman-teman mau menambahkan multiple tag. Cukup tambahkan koma, lalu diikuti dengan tag selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang tag parameter. Validator package itu mendukung penggunaan parameter ketika kita menggunakan tag. Nah, ini sangat berguna pada kasus validasinya yang memang butuh data parameter. Contohnya misalnya min, ya, atau max, atau length, dan lain-lain. Ketika kita menggunakan contohnya min, kan harus diketahui ya, minimalnya mau berapa. Max juga sama, maksimalnya harus berapa, seperti itu. Artinya apa? Artinya ada data tambahan yang perlu kita beritahu ke tag-nya. Nah, ini namanya adalah parameter. Nah, untuk menggunakan parameter, kita bisa langsung menggunakan tanda sama dengan setelah tag-nya. Nah, lalu diikuti dengan nilai parameternya. Jadi contohnya, min sama dengan 5, max sama dengan 10, seperti itu. Artinya minimalnya 5 dan maksimalnya 10. Oke, jadi teman-teman harus pastikan juga ya, ikutin beberapa jenis tag yang memang ada parameternya. Beberapa tag yang memang tidak ada parameternya, contohnya seperti required itu tidak ada parameternya. Oke, ini contohnya misalnya, jadi di sini kita bisa gunakan contohnya required, numerik, minimalnya 5, artinya minimalnya harus 5 karakter ya. Kalau misalnya string, max-nya 10, artinya maksimalnya adalah 10 karakter, seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Oke, ini saya akan copy, paste. Oh, di sini namanya test tag parameter. Oke, jadi di sini saya akan ganti misalnya menjadi 299 seperti ini. Lalu di sini required numerik, contohnya koma, minimalnya contohnya 5 dan maksimalnya 10 seperti ini. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya dia error di bagian validasi min. Jadi min-nya 5, sedangkan di sini ada 2.
Jadi kalau saya tambahkan lagi jadi 6, kita coba running. Nah, dia sukses. Tapi kalau saya tambahkan lagi lebih dari 10, kita coba running, maka dia error di bagian max-nya. Karena max-nya di sini kita mintanya 10. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan parameter. Jadi ada banyak sekali tag yang memang membutuhkan parameter. Contohnya di sini adalah min dan juga max. Sekarang kita bahas tentang validasi struct. Nah, selain melakukan validasi terhadap variabel, validator package juga bisa kita gunakan untuk melakukan validasi terhadap struct. Lebih simpelnya sih variabel yang isinya itu adalah struct. Sebelumnya kita lakukan validasi terhadap variabel yang isinya adalah tipe data biasa ya, seperti string misalnya, teman-teman bisa gunakan number dan lain-lain. Nah, gimana kalau variabel tersebut tipe datanya adalah struct? Nah, dengan begitu kita bisa langsung melakukan validasi terhadap semua field yang terdapat di dalam struct-nya. Jadi dibandingkan teman-teman lakukan satu-satu validasinya di dalam field-nya, kita bisa langsung validasi si struct-nya, maka semua ya field yang ada di struct-nya itu akan divalidasi. Nah, tag untuk melakukan validasi, kita bisa tambahkan dengan menambahkan reflection tag ya di dalam si struct field-nya. Nah, dengan tag yang namanya validate. Jadi teman-teman mungkin ketika sudah belajar contohnya golang JSON ya, seperti yang sudah kita bahas, kita kan bisa menambahkan reflection tag yang namanya JSON. Nah, khusus untuk validate ya, di sini validasi, kita bisa gunakan tagnya yang namanya adalah validate. Contohnya biar bisa terlihat jelas. Di sini kita punya struct namanya login request. Di sini ada username, string, dan juga ada password string. Kita bisa tambahkan di sini ya sebuah reflection tag namanya adalah validate.2. Lalu di sini teman-teman tinggal masukkan saja, gitu ya. Jadi tag-tag yang biasa kita gunakan di validation-nya. Contohnya required, email. Di sini required, minimal 5. Contohnya seperti itu. Jadi lebih simpel ya, kalau kita mau langsung multiple beberapa field sekaligus ya, mendingan dibungkus dalam bentuk struct, nanti struct-nya yang akan divalidasi. Oke, kita akan coba. Oke, saya akan buat unit test baru di sini namanya test struct. Oke, kita akan buat struct-nya dulu. Jadi saya akan buat namanya login request. Oh, di sini adalah username string ya. Oh, di sini password string. Oke, di sini kita akan tambahkan validate. Nah, di sini tinggal tambahin nih required contohnya. Lalu di sini email. Misalnya saya pengen ini email. Lalu kita tambahkan lagi validate. Contohnya di sini misalnya required juga. Dan di sini ada minimalnya adalah 5 misalnya untuk passwordnya. Seperti ini. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Nah, yang membedakan adalah khusus untuk struct, kita tidak menggunakan metode var lagi untuk melakukan validasinya. Jadi, untuk struct, kita menggunakan metode yang namanya struct. Kenapa? Karena di sini kita tidak perlu menyebutkan lagi si tag-nya. Karena tag-nya sudah kita sebutkan di sini ya, di field-field-nya. Makanya di sini metodenya adalah struct, bukan lagi var. Jadi di sini contohnya kita bisa gunakan validate.struct, lalu di sini adalah variabel si struct-nya yang mau kita validasi. Oke, kita coba ya. Oke, kita akan coba. Di sini saya akan bikin validate dulu, validator new. Lalu kita akan buat di sini login request misalnya ya. Oke, saya akan masukkan di sini misalnya echo dulu, lalu di sini juga echo. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan validasi, error sama dengan validate titik. Nah, kita gunakan struct. Lalu di sini, kalau teman-teman butuh konteks seperti biasa, kita bisa gunakan struct ctx ya, struct context. Nah, di sini saya nggak butuh konteks dulu misalnya, tinggal langsung login request. Nah, kita cek kalau misalnya errornya tidak sama dengan nil, nah kita akan print errornya apa. Oke, kita coba running. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kena error. Errornya langsung ya, ada 2 di sini. Yang pertama di bagian login request username-nya. Nah, di sini ada kena error di field username.
Nah, dengan tagnya adalah email. Oke, berarti ternyata username ini kita tidak email. Ya, di sini kita memang memasukkan echo, sedangkan di sini kita butuhnya email. Nah, di sini juga kena yang password yaitu tagnya min. Jadi kena yang min 5 karena di sini kita cuma 3 karakter. Jadi di sini untuk memperbaikinya, teman-teman di bagian username-nya cukup jadikan email example.com misalnya, lalu di sini berarti harus lebih dari 5. 1 2 3 4 misalnya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita akan coba running lagi, kita lihat hasilnya. Nah, sukses seperti ini. Nah, jadi lebih simpel ya kalau kita mau melakukan validasi beberapa misalnya field gitu ya. Dibandingkan teman-teman bikin satu-satu menggunakan var seperti ini, jadi validasi misalnya username, validasi password, dan sebagainya. Lumayan banyak gitu ya. Kita bisa gunakan Struts. Jadi teman-teman bungkus dalam Struts, tinggal di dalam fieldnya kita tambahkan tagnya ya. Lalu kita langsung validasi menggunakan si validate Struts. Jadi otomatis semuanya akan divalidasi yang memiliki tag validate ini. Sekarang kita bahas tentang validation errors. Saat kita melakukan validasi, validator package akan mengembalikan data error. Kalau error tersebut bernilai nil, artinya semua data valid, tidak terjadi validation error. Nah, tapi kalau tidak nil, artinya terdapat data yang error. Oke, kita tahu bahwa error adalah sebuah kontrak interface dari Golang ya untuk membuat error. Jadi kalau teman-teman kita flashback lagi ke materi ini ya, ke materi Golang ya, Golang dasar. Jadi ada tipe error, ini adalah interface. Jadi ini adalah sebuah kontrak ya untuk jenis error. Jadi kalau mau error, teman-teman bikin sebuah struct ya yang dia melakukan implementasi dari si interface error ini. Nah, validator package sendiri sebenarnya memiliki detail struct untuk implementasi error ini, yaitu namanya adalah validation errors. Nah, kita bisa melakukan konversi ke validation errors ketika terjadi validation error. Nah, terdapat banyak sekali informasi yang bisa kita ambil dari si objek validation errors ini. Nah, validation errors ini sebenarnya adalah alias untuk sebuah slice ya, field error. Nah, kita akan lihat nih. Jadi, salah satu turunannya ya untuk error itu ada yang namanya validation error, validation errors. Nah, ini bawaan dari si validator package. Ketika teman-teman lihat, nah, type validation errors ini adalah alias untuk si fields ini. Ya. Nah, di sini. Cuma dia punya errors. Errorsnya itu isinya dia melakukan iterasi ke semua fields-nya yang error, lalu dia ambil si error message-nya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen lihat detailnya, teman-teman bisa lihat detailnya di field error. Kalau kita buka field error, nah ini adalah sebuah struct yang memiliki banyak ini sebuah interface ya. Sebuah interface yang memiliki banyak sekali metode-metode. Contohnya tag. Kalau teman-teman pengen tahu tag yang errornya di mana. Nah, ini ada actual tag gitu ya. Nah, kalau tag itu satu-satu, kalau actual tag itu langsung return semuanya, semua tagnya misalnya, seperti ini. Lalu ada namespace-nya, ada struct namespace, ada field misalnya, field mana nih errornya. Nah, ada value, value-nya apa sih yang menyebabkan error? Ada parameter, kalau memang butuh parameternya apa sih? Contohnya kan kemarin misalnya kita, sebelumnya kita bahas tentang min sama dengan 5. Nah, kita pengen tahu parameternya 5-nya. Nah, teman-teman bisa ambil dari param. Nah, ini ada kind-nya ya untuk reflection-nya, ada type-nya untuk reflection-nya, dan di sini error-nya untuk si message error-nya. Nah, jadi ini ada informasi detailnya, yaitu adalah si field error. Nah, sekarang kita akan coba lakukan validasi yang sebelumnya, tapi kita pengen tangkap satu persatu detailnya, gitu ya. Jadi, teman-teman bisa lakukan konversi ke validation errors. Jadi, contohnya seperti ini ya, contohnya. Jadi, setelah kita melakukan validasi, nah, lalu di sini kan misalnya ada variabel error. Kalau errornya tidak sama dengan nil, nah, kita bisa lakukan konversi. Error ini kita konversi menjadi validation errors. Nah, karena validation errors itu adalah alias untuk slice field error ya. Jadi teman-teman kalau mau bisa lakukan iterasi menggunakan perulangan for ya. Lalu di sini indeksnya kita ignore. Lalu di sini kita simpan di dalam variabel field error. Nah, kita ambil dari validation errors ini. Lalu ketika teman-teman mau tampilkan, silakan tampilkan sesukanya. Contohnya di sini kita mau menampilkan error, fieldnya apa yang error,
lalu tag-nya apa yang error, lalu pesan errornya di sini apa. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman bisa pakai nih field errornya mau dapetin informasi errornya apa aja. Oke, kita akan coba. Oke, yang di test trace ini, saya akan copy paste yang test trace. Di sini kita akan ganti test validation errors. Oke, jadi di sini kita tambahkan errornya jadi error semuanya gitu ya. Nah, di sini kita akan lakukan konversi. Jadi di sini kita simpan dalam validation errors. Kita ambil dari error titik ya, kita konversi menjadi validation errors. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lakukan validation errors, kita akan lakukan perulangan ya, indeksnya kita ignore, ini saya simpan di dalam field error. Jadi sekarang ya bebas, kita bisa gunakan field error titik, ada banyak gitu ya, ini informasi yang ada di dalam interface field errornya. Jadi teman-teman bisa gunakan apapun yang teman-teman mau. Oke, kita coba contohnya adalah kita akan print line misalnya di sini error, field error, titik, kita ambil dari fieldnya, field apa gitu ya. Lalu di sini kita ambil lagi on tag, misalnya tagnya apa sih? Field error, titik tag. Nah di sini error with error. Errornya kita ambil misalnya dari field error, titik error. Oke, selesai. Nah, kita akan coba running, kita lihat hasilnya. Nah, lihat error ya, di sini ada error. Nah, ini error. Ini fieldnya username. Nah, dia di tagnya email. Nah, ini tagnya email dengan error ya, errornya ini detail message-nya. Nah, lumayan panjang gitu ya. Nah, lalu di sini ada juga error di password di dalam tagnya min dan error detailnya ada di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman pengen breakdown lebih detail tentang si isi dari validation errors-nya. Jadi field-nya apa gitu ya, errornya kenapa, di tag-nya apa, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa konversi errornya menjadi validation errors.